adik-adik, tetap semangat bukan? Untuk belajar firman Tuhan. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat dan semangat untuk mengikut Tuhan Yesus ya. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Mari selalu kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh diberi kesehatan untuk kami belajar kembali akan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan menyertai supaya kami mengerti apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Ibu akan bawakan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kalian semua buka Alkitabnya di rumah. Tetap kita harus membaca firman Tuhan ya. Kalian buka, kalian baca, dan kalian dengarkan. Di sini Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Korintus, ingat ya apa yang sudah aku pernah katakan. Ada 3 hal yang penting ya, ada 3 hal yang penting. Apa itu? Berita apa yang penting yang sudah pernah, yang sering kali Rasul Paulus katakan, yaitu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa-dosa kita semua. Dan dia dikuburkan. Kemudian apa yang terjadi? Tidak diam dikubur terus, tetapi Tuhan Yesus bangkit. Dan sesudah bangkit, dia menampakkan diri, berjumpa dengan Petrus ya, kemudian dengan murid-murid yang lain, dengan 500 orang. Nah, sekaligus 500 orang didatangi loh oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus dari mati dikubur bangkit, kemudian harus menampakkan diri kepada banyak orang supaya mereka percaya ya bahwa Yesus itu tidak mati terus. Karena apa coba? Saat Tuhan Yesus dikuburkan, Tuhan Yesus mati, semua kecewa, sepertinya sedih ya. Karena Tuhan Yesus yang dielu-elukan ternyata mati. Wah, rasanya tidak ada pengharapan lagi ya. Ternyata Tuhan Yesus benar apa yang dikatakannya. Dia tidak mati terus. Karena dia pernah katakan kepada murid-muridnya bahwa dalam 3 hari dia akan membangun bait Allah. Nah, Tuhan Yesus benar-benar dia bangun. Dia bangkit dari kematian. Dia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa karena dia memang Tuhan yang layak dipuji, disembah, dimuliakan, ditinggikan. Nah, bahkan setelah bertemu dengan semua banyak orang itu tadi, Tuhan Yesus juga datangi Paulus. Wah, Paulus, padahal siapa Paulus? Paulus itu tadinya orang yang begitu suka marah, tidak suka kepada orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tetapi setelah didatangi oleh Tuhan Yesus, dia begitu berubah banyak. Kata Rasul Paulus, saya itu tadinya orang yang paling hina. Ya, karena apa? Paling hina, yaitu karena dia senang kejar-kejar para pengikut Kristus. Dia tidak suka banget kepada pengikut Kristus. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang kepadanya, hatinya berubah sama sekali. Hatinya menjadi senang ke Tuhan Yesus, bersuka cita, berterima kasih, bersyukur banget. Dia merasa bersyukur banget karena ada kasih karunia Tuhan yang dia terima dalam hidupnya, yaitu apa?
Kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu mengalami kehidupan yang kekal, tidak akan mati selamanya, tetapi hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Adik-adik ya, mengerti ya? Jadi 3 hal penting yang harus kalian ceritakan. Seperti yang Paulus ceritakan kepada orang-orang di Korintus. Selalu ceritakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus kemudian dikuburkan, tetapi tidak berhenti di dalam kubur. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya dan kepada 500 orang, kepada Yakobus dan kepada Rasul Paulus. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, naik ke surga, menyiapkan tempat untuk kita semua orang percaya. Mengerti ya? Nah, jadi itu hal yang penting yang harus kalian ceritakan kepada teman-temanmu supaya banyak orang-orang diselamatkan, tidak binasa, tidak masuk ke dalam neraka, tetapi masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup menurut apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, mengerti adik-adik? Nah, pada hari ini kita belajar untuk terus menceritakan kabar gembira yang Paulus ajarkan kepada Korintus, begitu juga diajarkan hari ini kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami sudah diajar untuk kami terus memberitakan tentang kabar gembira tentang Engkau, bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Engkau dikuburkan, tetapi pada hari ketiga Engkau bangkit. Engkau menang atas maut. Dan kami sangat bersuka cita karena ada pengharapan bahwa Engkau itu hidup selamanya dan ingin supaya kami juga hidup bersamamu selamanya. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mengiring Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.